kata yang sederhana namun mengandung makna, terselip doa, harapan, dan semangat luar biasa. Mari dengarkan dengan hati yang terbuka, karena mungkin di sanalah nasihat yang sedang kita butuhkan ada. Sebelumnya saya izin berpantun terlebih dahulu. Burung pipit terbang ke dahan, bersama angin bernyanyi riang. Mari simak sambutan penuh harapan sebagai penguat hati dan langkah jiwa. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ustaz Arif Abdul Aziz, SPD selaku Ketua Pelaksana. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersama panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, yang mana ketika kita diberikan sebuah nikmat maka kita tidak mampu untuk menghitung semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selanjutnya salawat berbagikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zamannya masih memakai tikar, sekarang sudah memakai permadani. Yang ketiga, kami ucapkan pada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sepatah dan dua patah kata. Kalau tadi Master of Ceremony menyampaikan banyak sekali pantun yang disampaikan, saya pun gak mau kalah sama MC. Jalan-jalan ke Amala Sabila, orang semangat. Jalan-jalan ke Amala Sabila, sangatlah macet di perjalanannya karena lagi mudik. Hari ini acara halal bihalal, maafkan kesalahan dan eratkan persaudaraan. Hadirin jamaah halal bihalal yang insya Allah Allah muliakan, ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, dan kata tak selalu terucap, izinkan hati yang berbicara. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri bukan sekedar tentang baju dan hidangan lezat, tetapi tentang hati yang kembali suci, jiwa yang kembali tenang, dan tali silaturahmi yang kembali kita eratkan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini tentu tiada lain adalah ucapan terima kasih dan syukran kasiron. Saya selaku Ketua Pelaksana acara Halal Bihalal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Amala Sabila, wabil khusus kepada Umi Dr. Hajah Nurlela, kepada Bapak Kiai, serta pada jajaran panitia semuanya yang sudah membantu mensukseskan acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan penuh hikmat, dan apabila ada kekurangan, insya Allah kita akan jadikan bahan evaluasi ke depannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga acara-acara bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin di akhir atau di pertengahan acara ada nanti acara hiburan, dan mungkin ada acara pembagian door prize ya. Jadi tolong dijaga nomor undiannya, jangan sampai hilang.
Kalau tidak berarti nanti surprise-nya buat saya semua. Ya, oke, terima kasih. Nasrullah fadl qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Aziz. Selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Kepala Pondok Pesantren sekaligus Kepala SMAIT Akmal Sabila kepada Kiai Dr. Muhammad Habib Fairuzani MPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tentunya pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam acara yang halal dengan Yayasan Akmal Sabila yang sama-sama kita muliakan, takzimi, hormati, kita bersama pimpinan kita, pengasuh Pondok Pesantren Akmal Sabila sekaligus Ketua Yayasan Akmal Sabila, Umi Dr. Hajah Nurullah Ibnadi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat, semangat, perjalanan yang tidak mudah dan juga sangat panjang ketika berada di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan dan pada hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah serta berkahnya, semoga berikan kesehatan, umur yang panjang, dan insya Allah ini selalu tentunya mendoakan untuk Akmal Sabila dan seluruh jajaran karyawan dan guru di Akmal Sabila di setiap doanya. Yang sama-sama kita hormati dan takdiri juga ada Umi Dadah yang alhamdulillah beliau pada hari ini hadir dan tentunya dalam keadaan sehat. Dan kita doakan semoga Allah berikan selalu kesehatan, Allah berikan umur yang panjang dan kelapangan dalam segala urusannya. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran kepala sekolah di lingkungan Yayasan Akmal Sabila, yang kami hormati seluruh kepala divisi di lingkungan Yayasan Akmal Sabila, yang kami hormati seluruh jajaran dewan guru dan karyawan di lingkungan Akmal Sabila. Alhamdulillah pada hari ini tentunya saya akan berbagi pengalaman dan cerita. Yang pertama, cerita tentang bagaimana ukhuwah atau persaudaraan yang memang selalu diajarkan oleh kita selaku mudaris maupun karyawan tentunya dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan Akmal Sabila. Ketika saya berada di Mekah ya, tentunya pada hari Ramadan, bulan Ramadan ya, begitu banyak hikmah yang saya bisa ambil tentang ukhuwah. Bahwasanya beberapa waktu saya berbicara dengan berbagai orang dari berbagai negara, dari Mesir, dari Palestina, dari Riyadh, dari Pakistan dan lain-lain ya. Ketika bercerita tentang pekerjaan, saya ditanya apa pekerjaannya, saya bilang mudaris, saya seorang guru. Ketika mereka orang yang berilmu, orang yang saya kira rajin membaca Al-Quran, karena sewaktu menjelang zuhur asar saya berada di keliling orang-orang yang membaca Al-Quran ya. Dan alhamdulillah ketika mendengar tentang pekerjaan seorang guru sangat mulia bagi mereka. Beberapa kali karena saya dicium, beberapa kali juga sejadah saya dirapikan, dibersihkan. Bahkan ketika dibagikan makan ketika menjelang buka itu, mereka memprioritaskan untuk seorang guru. Jadi bagaimana orang yang memang paham betul bagaimana cara memuliakan guru. Di sini saya merasa bahwasanya guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Terkadang kita tidak sadar bahwasanya guru itu penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan karena yang ada dalam dirinya yaitu ingin membuat anak-anak
didiknya yang menjadi anak-anak yang soleh dan mencintai Al-Quran di sini. Tentang tarbiyah lagi saya juga akan menceritakan tentang bagaimana Umi mengajarkan saya tentang pendidikan. Dulu ketika saya bekerja di lingkungan dinas kesehatan tentunya, Umi selalu mengajarkan tentang bagaimana nilai menghormati seorang rekan kerja maupun pimpinan dalam institusi. Setiap menjelang lebaran maupun setelah lebaran, walaupun saya bertemu di kantor dinas kesehatan bersama pimpinan dan rekan kerja, tapi saya diajarkan untuk menghormati, dan tidak hanya menghormati tapi menganggap. Jadi kadang kita itu sulit membedakan antara menghormati, menghargai dan menganggap. Nah, ketika menjelang lebaran maupun setelah lebaran itu saya diajarkan oleh ibu saya tentunya, Umi, bagaimana menganggap rekan kerja, menganggap pimpinan saya, kasih saya, kabit saya. Makanya saya selalu datang ke rumahnya. Walaupun tidak banyak apa yang saya bawa, tapi disitulah nilai tarbiyah. Bahwasanya kita menganggap teman rekan kerja kita menganggap pimpinan kita sebagai pimpinan kita. Dan disitulah ada nilai namanya ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kental. Bahkan ketika saya keluar dari dinas kesehatan hanya mungkin ya di Cirebon mungkin ya, atau di Jawa Barat ya, hanya saya yang ada seremoninya. Saya dikasih jam Rolex dan Alexander Christie yang harganya udah tahu semuanya berapa. Diseremonikan di rumah makan Sukaku ya, dikasih kenang-kenangan uang dan lain-lain. Hanya pegawai bakor yang diseremoni seperti kepala dinas ya. Coba, mungkin itu sebuah ukhuwah yang kita tanam ya. Karena apa? Karena tarbiyah yang diajarkan itu harus tertanam dalam diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Begitupun insya Allah di Akmala, ketika kita mempraktekkan langsung tentang bagaimana kita menganggap, bukan hanya menghormati dan menghargai. Bagaimana menganggap bahwasanya kita punya kepala sekolah, kita punya wakase, kita punya rekan kerja, kita punya pimpinan di sini, maka kita mulai tidak hanya kita bersama-sama berkumpul pada hari ini, tapi tentunya ada timing-timing yang bahkan itu harus dilakukan oleh kita. Itu akan mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana anak didik kita ketika ketemu gurunya ya boro-boro senyum ya, salam aja enggak, senyum aja enggak, ngeleos. Kemarin saya ketemu Farel ya, Farel itu dulu sekolah di Akmala SMP-nya ya, nyapa enggak, dia ngerti saya tapi enggak nyapa, enggak apa ya, baru saya nyapa. Kabarnya sehat? Iya Ustaz, sehat, kata dia. Terusnya boro-boro senyum, ya cuma ini Ustaz sehat gitu. Itu didikan 3 tahun di SMP di Akmala Sabila. Boro-boro nyapa gurunya, boro-boro salam gurunya, boro-boro memberikan senyum pada gurunya. Siapa yang salah? Bahkan ketika saya di Mekah, itu saya suka buka TikTok. Kenapa? Bukan karena saya pengen main TikTok, enggak. Salah satunya saya ingin memantau anak-anak didik saya, karena ternyata seluruh siswa dari mulai SD, SMP, SMA itu main TikTok dan main gerakan velocity dan lain-lain. Saya perhatikan bahkan ada yang buka jilbab di anak SMA ya, untuk main velocity ya. Dan bahkan di anak SD itu selalu ya bermain TikTok ya. Saya sedih, menangis sebetulnya. Apakah ini yang kita ajarkan selama ini? Mereka menirukan gerakan-gerakan yang tren, tapi tentunya itu tidak mencerminkan seorang pelajar di sekolah lembaga Islam. Nah ini yang kita harus ajarkan. Mungkin saya pribadi harus saya berubah ya, insya Allah. Ini selalu mendoakan saya supaya istiqomah. Dan mungkin itulah cara terbaik untuk merubah anak didik kita, yaitu kita sendirilah yang akan merubah itu semua. Bagaimana ketika nanti anak masuk pondok, anak yang dicari pertamanya adalah gurunya, pimpinan pondoknya. Walaupun ketemu di jalan itu berbeda dengan yang namanya minta berkah dan doa di rumahnya. Itu berbeda dengan kita ketemu di jalan sampai kita minta doa ke rumahnya. Nah itu yang harus diajarkan oleh guru-guru semua di Akmala Sabila. Bagaimana mengajarkan gurunya harus memberikan contoh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.
Memang betul orang tua utama ketika kita lebaran, ketika kita sudah silaturahmi orang tua, ketika sudah kita silaturahmi ke keluarga, lalu yang kita harus silaturahmikan itu adalah pimpinan kita, guru-guru kita. Kenapa? Karena disitulah perjuangan kita. Kita tuh sedang berjuang sampai akhir hayat kita berjuang. Berjuang tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk membesarkan agama Islam. Disinilah lahan kita untuk membesarkan Islam. Disinilah kita perjuangan kita untuk menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mencintai Rasulullah, anak-anak yang mencintai agama Allah, tentunya dengan mencintai kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim. Inilah yang namanya lembaga pendidikan Akmalah Sabila yang harus kita cintai, yang harus kita banggakan, yang harus selalu ada dalam hati kita. Karena disitulah nilai perjuangan seorang pendidik maupun karyawan yang bekerja di lingkungan pondok pesantren. Dan itu dinamakan dengan ukhuwah. Kita persaudaranya kuat, silaturahminya kuat, dan tentunya mensucikan hati kita dengan hati kita yang ikhlas. Disinilah kita bersama-sama setelah kita melaksanakan 30 hari berpuasa, ditambah lagi kita dengan halal bihalal saling memaafkan, hati kita harus bersih. Tidak ada pikiran-pikiran kotor dalam diri kita tentang hasud, tentang bagaimana kita berpikir, hati kita, pikiran kita itu berprasangka buruk sama pimpinan kita, terutama guru-guru kita. Ini yang harus kita buang jauh-jauh, sehingga Akmalah Sabila akan semakin besar dengan kekuatan para pejuang-pejuang yang sepenuh hati mencintai, membanggakan dan menghormati para guru-guru dan pemimpinnya. Insya Allah ini semua akan terwujud pada hari ini. Insya Allah banyak nanti akan dinasihati dan mungkin akan kita dengarkan maulid hasanah dari Umi, ya, tentunya itu akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan rasa kita untuk selalu berada dalam kecintaan terhadap lembaga pendidikan Akmalah Sabila. Terima kasih kepada seluruhnya Ustaz Aziz yang telah merangkai dan berjuang untuk agenda halal bihalal dari mulai MC sangat luar biasa, ya, dan seluruhnya jajaran karyawan. Saya mohon nanti kepala divisi, kepala sekolah, ya, di absen ada yang tidak hadir pada hari ini, apakah dengan keadaan sakit atau sedang di luar kota, ya. Kami berharap kekompakan ini terus terjalin karena sesungguhnya dengan kekompakan ini kita semoga semakin besar dan kuat. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.